Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Channel ini berbeda dengan channel-channel yang lainnya. Karena dalam channel ini kita membongkar masalah politik menggunakan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak politikus-politikus busuk yang menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Bahkan berani memperalat ulama-ulama, kiai-kiai. Hanya dengan punya pulus, mereka mencoba membayar oknum-oknum kiai, oknum-oknum santri, oknum-oknum ulama, agar menjadi anjing-anjing politik yang terus menggonggong, yang tugasnya menggonggong, bikin keributan di sana-sini, bikin keribetan di sana-sini, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan. Sorry mas bro. Allah itu menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada utara, ada selatan, ada laki-laki, ada wanita. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Jika kalian memutuskan suatu perkara dan terjadi deadlock, tidak terjadi sebuah kesimpulan kesepakatan permusyawaratan, maka kata Allah, kembalikanlah kepada apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa itu? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Yaitu kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk semua manusia. Petunjuk bagi semua manusia. Apa-apa yang ditanyakan oleh manusia, pasti jawabannya ada dalam Al-Quran. Namun sayang, banyak manusia, banyak ulama yang pandai membaca, yang pandai menghafal Al-Quran, tetapi tidak pandai dalam menjabarkan Al-Quran. Dia faham, tapi tidak mampu menjabarkan Al-Quran ini sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya timbul kerancuan, kekacauan, kerusakan. Kalau cuma kerusakan alam masih mending mas bro. Tapi kalau sudah kerusakan hati, kalau sudah kerusakan pemikiran, kalau sudah kerusakan lisan, kalau sudah kerusakan akhlak, maka yang akan berujung kepada musnahnya ras manusia, karena manusia saling bertumpah darah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Maka kalian sudah tahu siapa ulama-ulama jahat yang memang menjadi anjing-anjing politik yang dibayar untuk terus menggonggong bikin kekacauan di NKRI ini. Semenjak kasus Ahok di 2016 hingga saat ini, kalian pasti tahu siapa yang saya maksud ini. Anjing-anjing politik berjubah, berjenggot, berjidat hitam, celana cingkrang, bernikop serba tertutup, yang memang dibayar oleh para maling, penguras duit rakyat, para mafia, yang tidak senang akan kepemimpinan Jokowi, yang tidak bisa kong kali kong, yang membuat pendapatan mereka semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, terus-menerus menipis. Bahkan hingga dibekukan, mereka tidak mampu maling lagi. Tidak mampu lagi menguras sumber daya alam yang kaya raya di Indonesia ini. Tidak mampu lagi menguras duit rakyat. Akhirnya mereka membayar anjing-anjing politik berjubah dan bersorban untuk membakar fanatisme umat Islam yang mayoritas ada di Indonesia. Coba perhatikan video barusan. Kata-kata yang begitu lembut, tetapi berisi fitnah, kebohongan,
mengada-ngada dusta. Politikus busuk tersebut yang ngomong di ILC tadi dengan gamblang mengatakan bahwa umat Islam selama kepemimpinan Jokowi 5 tahun terakhir merasa terasingkan. Jadi di sini terdapat sebuah pesan bahwa Jokowi ini anti-Islam. Si Borokokok ini seolah-olah ngomong kepada rakyat Indonesia, seolah-olah ngomong kepada umat Islam Indonesia bahwa Jokowi ini anti-Islam. Islam yang mana, Mas Bro, yang merasa terasingkan? Jokowi ini didukung oleh mayoritas umat Islam dan mayoritas rakyat Indonesia, sehingga bisa memenangkan Pilpres. Kalau Jokowi ini tidak didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia nggak akan menang, Mas Bro. Mungkin yang politikus busuk ini maksud umat Islam khilafah, pendukung khilafah, yang memang jumlahnya cuma beberapa juta, yang merasa terasingkan karena kalah di Pilpres, kalah di Pilkada, kalah di mana-mana, kalah. Mau jadi ini susah, mau jadi itu susah. Ya karena jumlahnya sedikit, otaknya bodoh, akhlaknya goblok. Ya pantas saja tersisihkan. Di zaman modern ini, kita ini sudah masuk ke dalam zaman persaingan. Otak harus cerdas, akhlak harus cerdas. Baru bisa bersaing. Kalau otak bodoh, akhlak zolim, gak mungkin mampu bersaing. Oleh karena itu kepada Islam khilafah, kalian ini harus keluar dari kelompok innahu kana zoluman jahula. Dari kelompok manusia-manusia yang zolim dan bodoh. Hal yang sepele saja. Hal yang sepele saja. Masalah poligami. Poligami ini bukan perintah, Mas Bro. Poligami ini, ayatnya itu sedang mengajarkan tentang keadilan dan kezaliman. Seorang muslim yang baik, yang benar, itu harus mampu berbuat adil. Adil kepada dirinya, adil kepada istrinya, adil kepada anak-anaknya, adil kepada masyarakatnya, adil kepada bangsa dan negaranya, adil kepada agamanya dan agama-agama yang lain. Dan jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim. Kalau kita perhatikan ayatnya, nikahilah olehmu wanita yang kau senangi. 2, 3, 4. Jikalau kamu tidak mampu untuk berlaku adil, cukup satu saja. Manusia pasti tidak akan mampu berlaku adil. Dan sudah dipastikan manusia itu tidak akan mampu berlaku adil. Yang mampu berlaku adil hanya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil. Jadi kalau Rasulullah berpoligami wajar. Akhlaknya Al-Quran, hatinya Al-Quran, pemikirannya Al-Quran, lisannya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran. Berpoligami bagus. Karena akan berlaku adil. Ketika berlaku adil, tidak ada satupun yang merasa terzolimi. Jadi ini ajaran, kata saya juga, wa'amilus sholihat ala la'natullah ala dholimin. Berbuat baiklah dan jangan berbuat jahat. Berbuat baik dengan melakukan keadilan, sehingga tidak ada satupun yang terjahati oleh kita. Ini maksud ayat tersebut. Ini maksud ayat poligami tersebut. Nah, kelompok kadrun, kelompok innahu kana zaluman jahula, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa poligami ini perintah. Kan goblok gitu loh. Kalau perintah itu ada kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat perintah. Ayat poligami bukan ayat perintah. Allah sedang mengajarkan keadilan. Dengan mampu berbuat adil, kamu tidak melakukan kejahatan. Manusia cenderung tidak berbuat adil. Maka jangan berpoligami. Karena akan menimbulkan kejahatan. Akan menyebabkan ketidakadilan. Ini maksud ayat tersebut. Dasar otaknya bodoh. Hatinya bodoh, lisannya bodoh, pemikirannya bodoh. Akhirnya melakukan perbuatan yang bodoh. Berpoligami dan berbuat zalim kepada istrinya.
pada anaknya. Banyak kok fakta mengatakan bahwa orang-orang yang berpoligami hancur lebur keluarganya. Yang jadi korban anak lagi, Mas Bro. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah suatu perkara menurut apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan memakai hawa nafsu. Orang yang menafsirkan ayat poligami dengan hawa nafsu, maka dia menafsirkan sebuah kejahatan, menyebabkan sebuah kejahatan. Kenapa? Dengan hawa nafsu ditafsirkannya. Akhirnya memperbolehkan poligami untuk dilakukan oleh seluruh muslim, karena dianggap merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Hal yang cetek yang kayak gini saja mereka nggak sanggup untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bukan ketenangan yang timbul, malah umat jadi galau, umat jadi resah, umat jadi gelisah. Terutama kaum ibu-ibu dan kaum hawa. Seolah-olah tidak ada ketidakadilan. Gimana Allah itu katanya maha adil? Kenapa laki-laki diperbolehkan poligami? Kenapa wanita tidak diperbolehkan poliandri? Akhirnya timbul kekacauan pemikiran, kegalauan hati. Oleh karena itu kepada muslim dimanapun kalian berada, jangan ikuti ulama-ulama kadrun yang memang menafsirkan dalilnya itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan pesanan para berhala politik. Memang ayat-ayat Al-Quran ini cuma dijadikan alat kebohongan, seperti kata Ahok. Jadikan alat kebohongan untuk memuaskan para berhala politik yang sudah membayar mereka. Habib Rizik dan kawan-kawan dibayar, Mas Bro. Logikanya sederhana. Kalian kalau ingin mengundang satu kampung tanpa ada duit, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, tanpa ada amplop, nggak akan mungkin pada datang. Tetapi kalau ada makanan, ada minuman, ada tempat duduk, semuanya disiapkan, ada amplopnya, pasti pada datang. Meskipun tidak jelas tujuan, pasti pada datang. Pertanyaannya, demo mereka berjilid-jilid tersebut, di waktu zaman Ahok itu, siapa yang mendanainya? Katanya sampai 4 triliun. Jadi bohong besar kalau Rizik Syihab ini seorang wali. Punya kemuliaan sehingga mampu mendatangkan umat Islam segitu banyaknya. Bohong. Kalau tanpa dana, tanpa duit, nggak akan mungkin rakyat datang berjubah. Dan pergerakan mereka kini semakin nyata. Kebobrokan mereka semakin jelas. Kemunafikan mereka Allah tampakkan. Penyakit mereka Allah tambahkan. Kemunafikan mereka Allah tampakkan. Kejahatan mereka Allah tampakkan. Sehingga kita semua dari 2016 hingga saat ini mengetahui bahwa kelompok Rizik Syihab ini memang kelompok para penjahat yang terkutuk. Ala la'natullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kalian ingin mengenal Islam yang lebih baik, yang benar, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan kepada orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk, jawaban semua permasalahan manusia, jawaban semua pertanyaan manusia, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kekacauan sekarang ini ya tinggal kembalikan kepada Al-Quran. Undang Gus AA di ILC, di Mata Najwa. Mari kita buktikan siapa pecundang, siapa bajingan. Ilmu siapa yang terhebat? Apakah orang-orang khilafah atau the king of science? Saya bukan orang ecek-ecek. Saya bukan orang sembarangan. Dulu waktu saya mesantren, saya ini orangnya suka ngantuk, Mas Bro. Kalau udah jam 8 malam itu mata udah ngantuk. Cepat tidur orangnya saya ini. Waktu belajar kitab kuning, saya nggak bisa kitab kuning. Karena waktu dulu mesantren saya ini cepat tidur. Waktu belajar kitab kuning, yang saya lihat kitabnya warnanya kuning. Udah warnanya kuning, tulisannya kecil-kecil. Lalu lampunya juga kuning. Pak Kiai membawakannya juga bikin kepala pening. Akhirnya ya udah. Kepala saya pusing ya tidur. Setiap belajar kitab kuning saya tidur. Setiap belajar kitab kuning saya tidur. Tetapi tidur bukan berarti saya tidak mendengarkan. Saya mendengarkan. Kehebatan saya ketika tidur, saya mampu berpikir hebat. Saya mampu berpikir meramu.
merenungkan di saat tidur. Akhirnya ketika pengajian ada sesi debat, semua orang dibuat tercengang-cengang. Padahal saya tidur, tetapi saya begitu menguasai medan dan pertanyaannya sangat susah untuk dijawab. Ketika saya bertanya kepada kiai, ketika saya bertanya kepada forum, hampir 100% gue yang nanya, gue yang jawab. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi, mustahil kalau ada yang mengatakan saya ini PKI. PKI di mana, Mas Bro? PKI sudah habis. Dibantai oleh Soeharto. Kalau ada orang yang ngomong, saya ini Syiah. Syiah di sebelah mananya, Mas Bro? Pakaian saya kekinian. Jadi, orang-orang khilafah ini takut, Mas Bro. Gus A ini tampil di televisi. Kenapa? Jika Gus A tampil di televisi, sudah dipastikan khilafah hancur lebur. Ya, mungkin sekarang belum waktunya. Ya kita ikuti saja permainan yang Allah ciptakan. Saya ini seperti wayang, mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Saya cuma mengikuti tanda-tanda yang Allah berikan kepada saya. Saya seperti wayang. Wallahi a'lam bi'adaikum, Allah sangat tahu siapa musuh-musuhnya. Lewat saya ini, pelan tapi pasti, saya hancurkan musuh-musuh Allah. Tak peduli dia pejabat, tak peduli dia ulama, kiai, ajengan, habaib. Kalau jahat, siap-siap berhadapan sama saya. Ada yang bilang, Gus AA, kenapa tidak berani kritik siapa namanya ya? Yang seniman itu siapa, Bro? Cak Nur. Cak Nur, siapa Cak Nur ya? Oh, kata siapa? Siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang berbuat zalim, saya pasti akan hajar. Saya pernah kritik Jokowi. Saya pernah kritik Ridwan Kamil. Tapi Jokowi, Ridwan Kamil, Risma hari ini ketika saya kritik dia, kembali ke jalan yang lurus. Ini seorang pemimpin yang saya suka. Ketika dikritik, sadar akan kesalahannya, kembali ke jalan yang lurus. Ini bagus. Lah, kalau si Anies Baswedan, Rizik Syihab, Ustadz Tengku Zulkarnain, UAS, UAH, dan lain-lain, orang-orang FPI, HTI, PKS, ketika dikritik, mereka tidak mampu kembali ke jalan yang lurus, tidak mampu kembali ke jalan yang benar. Mereka ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya mata sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Punya telinga sudah tidak bisa lagi mendengarkan kebenaran. Punya hati sudah tidak bisa lagi merasakan kebenaran. Orang-orang yang jahat pasti bangga akan kejahatannya. Orang-orang yang jahat tidak akan pernah takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Fir'aun diajab oleh Allah. Fir'aun ini ayah angkatnya Nabi Musa. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah angkatnya Nabi Musa bukan karena dia mengaku Tuhan. Bukan karena dia mengaku Tuhan. Tetapi karena dia berbuat zalim. Mau membunuh Nabi Musa. Mau menghabisi Nabi Musa. Abu Lahab, Abu Jahal. Semuanya terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mau membunuh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua paman Nabi. Tetapi mereka semua mau mencelakai dan membunuh Nabi. Mempersekusi Nabi. Dilaknat oleh Allah. Jadi orang-orang yang suka mengancam, mempersekusi, tukang demo, tukang caci maki pemerintah, mau makar, siap-siap saja. Ala la'natullah 'alal zalimin. Kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Firaun, seperti halnya Abu Jahal, seperti halnya Abu Lahab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berbicara bahwa para ulama merupakan pendiri negara ini. Tidak hanya para ulama, Mas Bro. Kita ini semua bergotong royong. Ada kiai, ada habaib, ada pendeta, ada biksu, ada rakyat biasa, ada pengusaha, ada politikus, ada pemuda, ada anak orang tua, ada ibu-ibu. Kita ini gotong royong mendapatkan kemerdekaan ini. Bahu-membahu. Yang punya harta, jihad harta. Yang punya tenaga, jihad tenaga.
yang punya pemikiran jihad pemikiran, yang punya lisan jihad dengan lisannya, yang punya pedang jihad dengan pedangnya, yang punya peluru jihad dengan pelurunya. Semuanya bergotong royong, tidak hanya ulama. Ini politikus-politikus kayak gini bahaya. Sudah tidak tahu Islam, tidak tahu juga Pancasila, tidak tahu juga sejarah. Maka rakyat Indonesia harus ingat-ingat nih. Kelompok-kelompok pecundang-pecundang, musuh-musuh NKRI ini, nanti di pilkada, di pemilu, jangan dipilih. Biar hancur lebur. Ingat-ingat partainya, ingat-ingat ormasnya, jangan dipilih. Biar hancur lebur. HTI, FPI, PKS, PAN, jangan dipilih. Bahaya kalau NKRI dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Mengacaukan sejarah, mengacaukan Islam, mengacaukan Pancasila. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kemerdekaan ini didapat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indonesia dijajah 350 tahun. Kekayaan alamnya dikuras, tenaganya dikuras, hasil panennya dikuras, semuanya dikuras oleh Belanda, oleh Jepang. Tetapi perlawanan Indonesia tidak pernah henti. Orang Indonesia tetap menjalankan ista'inu bisabri wassalah, menjadikan sabar dan salat sebagai alat perjuangan. Innallaha ma'as-sabirin. Maka Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang gotong royong melawan penindasan, kejahatan, penjajahan. Ngerti sampai sini, Bu? Bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, ngerti sampai sini? Jadi kenapa kemerdekaan kita dapat dengan mudah? Karena 350 tahun, jutaan nyawa melayang, banting tulang gotong royong melawan penjajah. Begitu lama Indonesia berjuang. Tidak ada satupun negara bangsa manapun yang berjuang melawan penjajah dengan sangat gigih, dengan sangat berani. Cuma dengan bambu runcing kok bisa merdeka? Suatu hal yang sangat aneh, suatu hal yang sangat mustahil. Kata Allah, kun payakun. Kalau Allah mau jadi, maka jadilah. Jadi kemerdekaan Indonesia ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah lelah melawan penjajahan. Tidak hanya ulama, semua kita dari Sabang sampai Merauke, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda golongan, berbeda warna mata. Bersatu padu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu hati, satu pemikiran, satu lisan, satu perbuatan, mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saatnya kita melawan bajingan-bajingan terkutuk yang ingin mencabik-cabik Pancasila, yang ingin mencabik-cabik UUD 1945, yang ingin mencabik-cabik kebinekaan, yang ingin mengganti sistem dengan khilafah. Mari bersama Gus AA kita lawan mereka, kita hancurkan mereka. Kita punya sebuah konsep, punya sebuah bom yang namanya The King of Science. Revolusi otak, revolusi akhlak, mencerdaskan otak dan mencerdaskan akhlak manusia Indonesia agar menemukan kehebatan. Kita jaga NKRI ini, kita jaga kemerdekaan ini dengan kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Jika kita cerdas otaknya, jika kita cerdas akhlaknya, maka secara otomatis khilafah atau apapun bentuknya akan hancur lebur, tidak bisa mengganti sistem yang sudah nyaman kita lakukan selama puluhan tahun terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.